Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Kemudian untuk absensi pada pertemuan ini, silakan anak-anak untuk menuliskan nomor absen dan namanya serta kelasnya di kolom komentar. Nah, pada pembahasan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi sujud sahwi dan sujud syukur. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar mengenai sujud sahwi dan sujud syukur, dan mungkin ada yang belum pernah mendengar juga mengenai sujud sahwi dan sujud syukur. Jadi mari kita bahas bersama mengenai apa itu sujud sahwi dan sujud syukur. Nah, di sini terdapat gambar. Kira-kira apa yang dipikirkan mengenai gambar yang pertama, yakni gambar orang yang sujud. Kemudian gambar yang kedua, ada orang pemain sepak bola yang sedang sujud di tanah lapang. Mungkin bisa dikaitkan ya dengan pembelajaran hari ini. Pembahasan kita pada hari ini ada dua, yakni sujud sahwi dan sujud syukur. Untuk sujud sahwi kita akan membahas mengenai pengertiannya, sebab-sebabnya, kapan sujud sahwi dilakukan, dan hikmah dari sujud sahwi. Kemudian ada sujud syukur. Kita akan membahas mengenai pengertiannya pula, sebab-sebabnya, syarat dan rukun sujud syukur, dan hikmah dari sujud syukur. Baiklah, kita masuk mengenai materi pertama, yakni sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Nah, artiannya yakni secara bahasa, kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan yang artinya lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi itu sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu amalan sunnah dalam sholat yang apabila ditinggalkan maka ia wajib melaksanakan sujud sahwi. Karena kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, juga karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, adapun bacaan sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yasu, yang artinya maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Selanjutnya kita membahas mengenai sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi yang sudah disampaikan tadi, yakni meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad yakni sunnah yang amalan sunnah yang ada dalam sholat yang apabila ditinggalkan harus melaksanakan sujud sahwi. Sunnah abad itu seperti tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, membaca sholawat Nabi ketika setelah tahiyat. Nah, apabila meninggalkan sunnah abad tersebut harus melaksanakan sujud sahwi. Kemudian ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad, merasa ragu-ragu apakah tadi meninggalkan bacaan sunnah abad atau tidak. Kemudian ada mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Seperti kita melaksanakan sholat namun kita melaksanakan sholat maghrib, misal kita sholat maghrib 3 rakaat namun kita karena lupa kita jadi mengerjakan sholat 4 rakaat. Nah, apabila tidak disengaja maka hal tersebut tidak membatalkan sholat dan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Namun apabila disengaja maka tambahan rakaat tersebut dapat membatalkan sholat. Kemudian ada memindahkan rukun qaul atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, seperti membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. Itu kan bukan sesuatu yang ada pada tempatnya. Jadi kita harus melaksanakan sujud sahwi. Dan yang terakhir ada ragu pada jumlah rakaat yang dilaksanakan. Kemudian kita masuk ke itu dilakukan. Nah, di sini sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Terdapat dua. Yang pertama yakni dilakukan sebelum salam dan yang kedua dilaksanakan sesudah salam. Kriteria yang menyebabkan sujud sahwi dilakukan sebelum salam yakni lupa mengerjakan sunnah abad namun teringat sebelum salam. Kemudian ada ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat dan musolli atau orang yang salat
tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. Nah, sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam ini karena terdapat penambahan jumlah rakaat salam, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, dan ragu serta bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Jadi apabila sholat kemudian kita ragu-ragu berapa jumlah rakaatnya tadi, namun kita yakin bahwa semisal kita sholat maghrib kita kelebihan 1 rakaat, jadi melaksanakan sholat maghrib dengan 4 rakaat, namun ragu dan lebih yakin bahwa kita melaksanakan sholat maghrib dengan 4 rakaat, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, hikmah dari sujud sahwi ini menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, serta menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, serta menyadarkan manusia adalah yang sering salah dan lupa, karena manusia adalah tempat yang salah dan lupa, sehingga kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Sujud syukur itu sujud yang dilaksanakan karena mendapat nikmat atau karena kita terhindar dari bahaya atau musibah. Adapun bacaan dari sujud syukur yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku bersujud kepada Allah, Zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik Zat yang Maha mencipta. Kemudian ada sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur dilaksanakan itu karena kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, dan kita terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpa kita. Syarat dari dilaksanakannya sujud syukur dan rukun dari sujud syukur. Nah, di sini syarat sujud syukur itu yakni kita harus suci dari hadis dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Kemudian kita sujud menghadap kiblat sebagaimana sholat, dan jika mengetahui arah kiblat. Jadi apabila kita tidak mengetahui arah kiblatnya, kita boleh langsung sujud. Namun apabila kita mengetahui arah kiblatnya, maka kita bersujud mengarah sejauh kiblat. Dan kita menutup aurat. Kemudian rukun dari sujud syukur itu ada niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur, kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, lalu sujud sambil membaca doa sujud syukur, dan duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, kemudian salam sesudah bangun dari sujud, dan tertib, yakni urut dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada hikmah dari sujud syukur. Hikmah dari sujud syukur ini mengingatkan kita dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kemudian ada hikmah, yakni sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya, mendapatkan pahala, dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur, serta membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Nah, ini tadi materi mengenai sujud sahwi dan sujud syukur yang sudah saya sampaikan, dan silahkan dipelajari oleh anak-anak. Selanjutnya kita akan latihan. Silakan anak-anak untuk men-scan QR kode di gambar di samping, kemudian dikerjakan kuisnya. Untuk apabila tidak bisa melakukan scan, bisa menuju link yang telah saya sediakan pada deskripsi untuk dikerjakan. Untuk batas pengerjaannya besok pada tanggal 30 pukul 7 pagi ya. Jadi silakan dikerjakan dengan untuk latihan diri. Nah, sekian pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.